Rafa menjual tisu demi menyelamatkan ibunya. Ternyata ayahnya Sio. Siang itu panasnya seperti ingin membakar kulit. Jalan raya macet, klakson bersahutan, pedagang asongan berlalu lalang. Di tengah hirikok itu, berdirilah Rafa bocah kurus berusia 7 tahun. Mengenakan kaos bergambar robot yang warnanya sudah memudar dan celana training yang kebesaran. Sandalnya mulai sobek, tapi ia tak pernah mengeluh. Halo teman-teman semua. Sebelum cerita mulai, boleh dong tulis di kolom komentar kalian nonton dari daerah mana. Aku pengen tahu. Dan seperti biasa, bantu juga channel ini agar supaya semakin berkembang ya. Cukup dengan klik like, tinggalkan komentar. Lanjut ke cerita. Di tangan kecilnya, ia menggenggam plastik putih berisi beberapa bungkus tisu. Ia menghitungnya pelan. Takut salah karena setiap bungkus berarti harapan hidup untuk ibunya. Sejak ibunya jatuh sakit dan berhenti bekerja sebagai penjaga warung, Rafa lah yang menggantikan mencari uang. Bukan karena diminta tapi karena ia tak sanggup melihat ibunya menahan batuk hingga sesak, memegangi dada, menahan napas sambil tersenyum pura-pura kuat. Pagi tadi, sebelum berangkat, ibunya memeluk Rafa dan berbisik lemah. Maafin ibu ya, nak. Harusnya ibu yang kerja. Rafa menggeleng cepat sambil tersenyum, menyembunyikan air mata. Nggak apa-apa, Bu. Rafa kuat. Nanti Rafa beli obat ya. Dan sekarang, di bawah lampu merah, ia berusaha mewujudkan janjinya. Namun, sebagian besar pengendara hanya mengibaskan tangan, menggeleng. Bahkan ada yang menutup kaca mobil truk seolah takut tertular kemiskinan. Tapi Rafa tidak marah. Ia tetap menunduk sopan, tetap tersenyum kecil, tetap berharap. Karena hidupnya hanya itu. Mobil mewah yang membuatnya terdiam. Lampu berubah merah lagi. Rafa menarik napas dan bersiap maju. Namun matanya tiba-tiba terpaku pada sebuah mobil SUV hitam yang baru berhenti di garis zebra cross. Badinya mulus tanpa lecet, velg perak berkilau. Logo mereknya ia pernah lihat di billboard mobil yang harganya mungkin bisa membeli rumah untuknya dan ibu berkali-kali. Kaca mobilnya gelap seperti tak ingin tersentuh dunia luar. Rafa menggenggam tisu lebih erat, telapak tangannya berkeringat. Biasanya, orang bermobil mahal paling sering menolak. Bahkan ada yang memandangnya seolah ia sampah. Tapi entah kenapa, hari itu Rafa tetap melangkah. Perlahan, hati-hati, takut dimarahi polisi lalu lintas. Ia mengetuk kaca mobil pelan, hampir tak terdengar. Permisi, mau beli tisu. Buat beli obat ibu. Butuh beberapa detik sebelum kaca itu perlahan turun. Dan saat wajah pria di baliknya terlihat, Rafa terdiam. Ia tidak tahu kenapa. Tapi dada kecilnya terasa sesak seperti pernah mengenali wajah itu, tatapan itu. Pria itu menatap Rafa lama. Bola matanya bergetar, napasnya berubah berat. Tangan yang memegang setir tampak gemetar. Rafa tak memahami apa-apa, tapi ia tersenyum polos. 1000 aja, Om. Hening sejenak. Sampai akhirnya pria itu bertanya dengan suara lirih, hampir patah. Namamu siapa? Nah? Pertemuan yang mengguncang hati. Rafa menjawab tanpa curiga. Rafa, Om. Pria itu menelan ludah. Wajahnya memucat, pandangannya tak lepas dari mata. Rafa mata bulat bening yang mirip sekali dengan seseorang yang dulu pernah ia cintai. Dan tinggalkan. Dalam hitungan detik, masa lalu pria itu berlari kembali. Seorang perempuan yang ia tinggalkan tanpa penjelasan. Dengan belum siap berkomitmen. Padahal ia sebenarnya pengecut yang memilih ambisi dan status. Ia pergi, menghilang, tak pernah menengok lagi. Dan kini, di hadapannya berdiri seorang anak laki-laki dengan mata yang sama.
Tangan pria itu gemetar ketika mengambil dompet. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Rasanya ingin turun, memeluk, meminta maaf kepada dunia. "Ini untuk kamu," katanya akhirnya. Ia menyerahkan uang besar bukan 1.000. Bukan 10.000 televei. Pecahan yang nilainya cukup. Membeli obat berminggu-minggu. Rafa justru panik. Kebanyakan? Rafanya nggak punya kembalian. Pria itu tersenyum. Senyum yang penuh rasa bersalah. "Buat ibu ya," bilang. "Semoga cepat sembuh." Lampu berubah hijau. Klakson dari belakang membuyarkan momen itu. Pria itu terpaksa menutup kaca dan melajukan mobilnya pergi. Tapi matanya masih berkaca-kaca dan untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia merasa benar kecil walau duduk di mobil miliaran. Sementara Rafa berdiri sendirian, memegang uang itu, bingung. Namun penuh harapan baru. Ia tidak tahu bahwa barusan ia bertemu ayah kandungnya sendiri. Om yang beli tisu. Adrian tersenyum gugup, tapi di dalam hatinya, sesuatu pecah. Ia ingin memeluk anak itu. Tapi ia sadar. Ia belum punya hak apa-apa. Kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Setelah Adrian pulang, Maya duduk lama di tepi ranjang. Memandangi langit rumah kontrakan. Dadanya sesak pertanyaan, amarah, kenangan. Semuanya menumpuk seperti gelas yang hampir tumpah. 8 tahun lalu, Adrian meninggalkannya saat ia sedang hamil. Tak ada pesan, tak ada penjelasan, hanya hilang. Maya memutuskan membesarkan Rafa sendirian. Ia bekerja apa saja jadi kasir, cleaning service. Bahkan pernah jadi pembantu harian. Yang penting Rafa bisa makan dan sekolah. Namun setelah sakit datang, hidup makin berat. Utang obat menumpuk, tabungan habis. Dan Rafa terpaksa berjualan tisu, sesuatu yang Maya benci. Tapi tak ada pilihan lain. Malam itu, Rafa duduk di samping ibunya sambil menghitung uang pemberian Adrian. "Ibu, tadi Om baik banget. Dia bilang semoga ibu cepat sembuh." Maya menahan air mata. Rafa tidak tahu cerita sebenarnya. Ia tidak ingin Rafa membenci ayahnya. Ia juga tidak ingin ia tumbuh menyalahkan hidup. "Doain aja, Nak," jawab Maya lembut. "Tuhan pasti bantu kita." Namun di lubuk hati terdalam, Maya takut-takut Adrian datang bukan untuk menolong, tapi merebut. Sementara di tempat lain, Adrian duduk di kursi ruang kerjanya. Lampu kota berpendar di balik kaca gedung tinggi. Namun keindahan itu tak berarti apa-apa. Ia baru sadar betapa kaya dirinya, namun betapa miskin hatinya. "Aku punya segalanya, kecuali yang paling berharga di tangannya." Sebuah foto hasil tangkapan kamera ponsel Rafa tersenyum sambil memegang tisu. Mirip dirinya, sangat mirip. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Adrian merasa menyesal. Niat menebus dosa. Keesokan paginya, Adrian kembali ke kontrakan. Membawa 2 kantong belanja beras, susu, vitamin, lauk, obat pernapasan. Tidak ada barang mewah, hanya hal-hal yang ia tahu dibutuhkan. Maya membuka pintu dan terkejut. "Kenapa kamu datang lagi, Adrian?" Adrian menunduk, suaranya pelan, patah. Rapuh bukan seperti CEO yang biasa memberi perintah. "Aku ingin membantu. Bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai manusia yang pernah menyakitimu." Maya ingin menolak, tetapi tubuhnya lemah. Nafasnya kadang terputus. "Abubat, ia butuh makan. Ia butuh bertahan untuk Rafa." "Apa kamu pikir uangmu bisa menebus semuanya?" Nada Maya bergetar, matanya berkaca-kaca. Adrian mengangguk pelan. "Tidak, tapi setidaknya, biarkan aku mencoba." Tiba-tiba Rafa muncul dan memeluk kantong belanja itu dengan polos.
Bu, ada susu, ada roti, ada obat buat ibu. Maya terdiam, tersenyum pahit. Anaknya terlalu polos untuk menolak kebaikan. Adrian berlutut di depan Rafa, menatapnya penuh kasih sayang yang lama terpendam. Boleh Om main ke sini lagi? Rafa mengangguk cepat. Boleh, Om baik. Om temenan sama Rafa ya. Dan hati Adrian remuk seketika. Karena anaknya memanggilnya Om, bukan ayah. Maya melihat itu dan hatinya ikut retak. Dalam satu momen yang senyap, perasaan yang mereka pendam selama bertahan muncul kembali penyesalan. Luka, cinta, dan kenyataan pahit bahwa hidup sudah berubah. Namun satu hal pasti, untuk pertama kalinya, Adrian tidak lagi lari. Ia ingin tinggal. Ia ingin memperbaiki. Ia ingin menjadi ayah meski belum tahu bagaimana caranya. Saat dunia mengetahui, kebaikan Adrian tak berhenti di sembako. Ia secret membayar utang obat Maya di apotik. Bahkan menanggung biaya rawat jalan tanpa mencantumkan identitas. Ia hanya ingin membantu tanpa mencuri kehormatan Maya. Namun sesuatu terjadi. Suatu sore, saat Rafa pulang sekolah, ia melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan gang. Anak-anak berkumpul, berbisik. Penasaran mobil semewah itu jarang terlihat di lingkungan mereka. Rafa spontan melambaikan tangan. Om! Warga sekitar langsung menatap Maya mata yang penuh dugaan. Bisik-bisik mulai terdengar. Pacar lamanya balik? Jangan-jangan suaminya kaya? Atau itu sugar daddy? Maya menahan napas. Bukan rasa malu yang menusuk, tapi ketakutan. Ia tak ingin Rafa tumbuh menjadi bahan pembicaraan. Setelah Adrian pergi, Maya duduk di tepi ranjang, memegang foto Rafa bayi. Ia sadar jika identitas Adrian terbuka. Semuanya bisa berubah hidup Rafa, hidupnya, ketenangannya. Dan malam itu, Maya memutuskan sesuatu yang berat. Besok, ia akan bicara jujur pada Adrian tentang batas yang harus dijaga. Karena bagi Maya, menjadi ayah bukan soal uang, tapi keberanian untuk tetap tinggal sejak awal. Ketakutan terbesar seorang ibu. Keesokan harinya, Adrian datang lagi kali ini tanpa kantong belanja. Tanpa topeng, tanpa penyamaran. Ia datang sebagai seseorang yang ingin memperbaiki masa depan. Bukan menebus masa lalu. Maya menghela napas. Aku tahu kamu ingin membantu, tapi aku takut. Adrian menatapnya, tak menyela. Aku takut. Kau datang hanya karena rasa bersalah. Aku takut suatu hari kau bosan lalu menghilang lagi. Dan Rafa. Dia akan menunggumu, menanyakanmu, menangis mencarimu. Luka itu lebih dalam dari kemiskinan, Adrian. Hening memanjang. Adrian menunduk, lalu berkata dengan suara pecah. Aku tidak akan pergi lagi. Demi Tuhan, aku menyesal selama 8 tahun. Aku ingin menjadi bagian hidupnya. Bukan sekadar tamu yang membawa makan lalu pulang. Maya menatapnya tajam, air mata menetes. Kalau kamu benar mau jadi ayahnya, kamu harus siap kehilangan pencitraan, reputasi, kenyamananmu. Dunia akan menilai karena kamu meninggalkan kami dulu. Adrian mengangguk pelan tapi pasti. Itu harga yang pantas. Rafa, yang sejak tadi menguping di balik pintu, berlari dan memeluk keduanya. Om, boleh nggak Rafa panggil Om? Oh ya. Maya tersentak. Adrian tak bisa menahan air mata. Ia memeluk Rafa erat, terlalu erat. Seolah takut anak itu akan hilang jika ia melepaskannya. Ayah di sini, nak. Ayah di sini. Untuk pertama kalinya, kalimat itu terasa benar. Keputusan yang mengubah segalanya. Hari itu, Adrian membawa Maya dan Rafa ke rumah sakit besar bukan untuk pamer.
Tapi untuk memastikan Maya mendapat perawatan lengkap. Setelah pemeriksaan panjang, dokter bilang penyakit Maya masih bisa ditangani asal rutin terapi dan obat. Maya menangis lega. Rafa menggenggam tangan ibunya. Adrian berdiri di samping mereka. Kali ini bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai keluarga. Namun perjalanan tak mudah. Berita tentang CEO kaya sering terlihat di gang sempit akhirnya sampai ke media bisnis. Beberapa wartawan mulai mencari tahu. Asistennya bertanya, "Pak, apa perlu disembunyikan? Ini bisa jadi buruk untuk citra perusahaan." Adrian menatapnya mantap. "Biarkan. Ini bukan aib. Ini tanggung jawab." Ia akhirnya berdiri di depan publik dan berkata jujur bahwa ia memiliki seorang anak yang selama ini tidak ia ketahui. Dan kini ia memilih untuk hadir. Reaksi bermacam-macam, ada yang memuji. Ada yang menghakimi, tapi Adrian tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bangga pada dirinya sendiri. Sore itu, ketika mereka kembali ke kontrakan, Rafa menyambutnya dengan gambar krayon 3 orang bergandengan tangan. Ini ayah, ibu, sama Rafa, rumahnya kecil tapi bahagia. Adrian menatap gambar itu lama. Lalu bertekad memberikan hal lebih besar, bukan rumah mewah, tapi keamanan, masa depan, kesempatan. Akhir yang menghangatkan hati. 6 bulan kemudian, banyak hal berubah. Maya mulai pulih. Terapinya berhasil. Wajahnya kembali segar, tubuhnya lebih kuat. Rafa tidak lagi menjual tisu di lampu merah, yakini fokus sekolah. Bahkan ikut les menggambar karena bakatnya mulai terlihat. Adrian mengajak mereka pindah ke rumah sederhana namun nyaman, tetap dekat lingkungan lama agar Rafa tidak kehilangan teman. Ia tidak ingin mencabut akar, hanya menambahkan pupuk. Maya akhirnya memaafkan Adrian, bukan karena uang, tapi karena usaha konsisten dan kehadiran nyata. Suatu sore, saat matahari jatuh perlahan, mereka duduk bertiga di halaman kecil rumah baru. Rafa tiba-tiba bertanya, "Ayah, kalau dulu ayah nggak ketemu Rafa di jalan, apa ayah tetap cari Rafa?" Adrian tersenyum, matanya berkaca. "Ayah mungkin butuh waktu lebih lama. Tapi ayah percaya Tuhan gak akan biarkan ayah hidup tanpa kalian." Rafa tersenyum lebar, lalu memeluk keduanya. Dan di pelukan itulah semua penyesalan berubah menjadi syukur. Cerita mereka tidak sempurna, tapi nyata. Tidak muluk, tapi penuh keteguhan. Dan akhirnya keluarga itu terbentuk. Bukan karena darah semata, tetapi karena keberanian untuk memilih satu sama lain.